Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil muhtari man da'ana ilaihi bi idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana sallallahu alaihi wa barikal ladzi bika ya musawwa sana wa habana. Alhamdulillah, segala nikmat bagi Allah yang telah melimpahkan begitu nikmat buat kita semua, yang mana Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini, yang penuh maghfirah ini, dan tempat ini insya Allah menjadi saksi nanti kita di yaumul qiyamah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhtaram wal muhtaram, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Maulina al-Habib Habibul Qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ayahandanya bernama Abdullah, ibundanya bernama Aminah, lahir di kota Mekah dan hijrahnya ke kota Madinah. Ialah makhluk yang paling agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum apapun yang diciptakan. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat anak pribadi buat antum semua dan para tokoh masyarakat di sini, para ustadz, para kiai, para sepuh masyarakat yang sama-sama aneh hormati, aneh pribadi hormati dan aneh cintai. Mudah-mudahan yang hadir di sini di tempat ini menjadi rahmat buat kita semua. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat malam ini Allah ampunin segala dosa-dosa kita. Dan Allah kumpulkan kita di yaumul qiyamah bersama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, udah sama-sama tadi kita membacakan maulid. Di setiap apapun acara, di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sunatan malamnya ngapain dulu? Maulidan. Iya. Besok mau kawin, mau ijab kabul, malamnya ngapain? Maulidan lagi, Pak. Iya kan? Anak mau cukur rambut, emak bapaknya kawin, malamnya maulidan. Anaknya keluar, maulidan lagi. Anaknya cukur rambut, maulidan lagi. Anaknya khitan, malamnya apa ya? Maulid lagi. Jadi ini maulid sempurna gak buat kita semua? Sempurna. Apapun tujuannya, intinya cuma satu, maulid. Kalau bukan adanya maulid seperti ini, kita nggak ada ukhuwah sesama muslim. Kalau nggak ada perkumpulan maulid, kita nggak tahu saudara kita siapa. Kita nggak kenal satu sama lain. Berkat adanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti ini, kita dikumpulin sama Allah. Tanpa undangan, tanpa omongan, tapi dengan apa? Dengan hati kita masing-masing untuk menuju tempat yang paling mulia. Anak dibacain doa, dibacain maulid luar biasa. Dibacain doa sanak muslim musliman sangat luar biasa. Iya, kita nggak tahu maknanya maulid, makanya kita udah biasa aja, udah baca maulid. Maulid paling mulia, Pak. Berkat adanya maulid, semua jadi makmur. Iya, dibacain maulid, semua jadi nikmat. Anak menjadi anak soleh dan solehah. Keluarga yang tadi besok kawin dibacain maulid, insya Allah jadi sakinah wa mawaddah warahmah. Iya, anak yang dicukur rambutnya dibacain maulid pas malam qiyam, ya Nabi salam alaika, disebutin nama Nabi, Nabi turun ke hadapan kita nggak ngeliat mata, Pak. Tapi Nabinya ngeliat kita. Kurang enak apa coba? Kira-kira tuh anak ngeliat gak sama Nabi? Dilihat kalau Nabinya hadir. Tapi dengan kita kumpul di sini, tujuan kita apa? Maulid kah? Besek kah? Iya. Tujuannya aneh-aneh. Kita tujuan niatin maulid untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya maulid, memang kita belum pernah melihat wajah Nabi. Kita belum pernah melihat kegantengannya Nabi. Kita belum pernah melihat ikut perang sama Nabi. Kita belum pernah duduk kumpul sama Nabi. Tapi Nabi udah janji sama kita semua. Orang yang duduk sama orang-orang soleh seperti para kiai yang di depan kita semua, Allah bakal kumpulkan kita bersama para Nabi. Dan Nabi juga janji sama kita, orang yang kumpul, yang ikut nimbrung sama orang-orang soleh, sama duduk sama dengan seperti itu. Orang yang kumpul, majelis, nongkrong, ngopi bareng sama orang-orang soleh, nggak ngomongin apa-apa, duduk bareng-bareng sama orang-orang soleh, kama sadar jalis di mana, sama seperti duduk bersama saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita nih umat Nabi, Pak,
adanya seperti ini hal yang biasa apa nggak biasa? Hal yang sangat biasa, tapi sangat-sangat luar biasa. Sekarang kita ambil contoh, sebelum ini anak lahir, kira-kira ada gak yang namanya 7 bulanan? Kita ambil flashback sebelum anak ini lahir nih. 7 bulan ada gak? Ada 7 bulan. Ketika 7 bulan, ada istilah orang-orang terdahulu bagaimana? Bagi-bagi rujak apa enggak? Iya, maknanya apa itu bagi-bagi rujak? Ada yang tahu? Ketika umur 7 bulan perut dalam kandungan ibunya, bagi-bagi rujak umur 7 bulan. Ada yang tahu gak maknanya apa? Kita mah bagi-bagi aja. Nih ya, apa nih bu? Ini beb, rujak 7 bulanan. Oh, menandain tuh anak umurnya 7 bulan dalam perut ibunya. Kenapa nggak 4 bulan, nggak 5 bulan, nggak 1 bulan? Kenapa nggak pas dicek dalam ke dokter, oh ini anak bininya hamil? Nggak langsung bagi-bagi rujak setiap hari? Kenapa pas 7 bulan doang? Aneh mau tanya buat ente semua. Iya, ini salah satu ajaran Nabi Pak. Ketika umur 7 bulan, disitulah Allah catat semua amal ibadah itu anak. Di saat umur 7 bulan dalam perut ibunya, Allah udah catat matinya, rezekinya, jodohnya siapa, kerjaannya apa nanti, amalannya bagaimana di dunia, dia masuk surga apa enggak, Allah udah catat. Makanya dibagi-bagi rujak supaya apa? Supaya didoain. Oh makasih ya, ini rujak 7 bulan nih. Iya, doain anak kita. Iya, mudah-mudahan jadi anak soleh. Dapat kan rujak? Itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika segumpalan darah dalam perut ibu, itu ketika umur 1 bulan udah jadi gumpalan darah. Ketika umur 3 bulan 4 bulan itu udah terbentuk wujud manusia. Ketika umur 7 bulan Allah udah tiup ruh buat itu orang. Udah tiup ruhnya, udah dicatat sama Allah amal ibadahnya, takwaan kepada Allah, keistiqomahan kepada Allah, jalannya bagaimana, rezekinya bagaimana, jodohnya bagaimana. Makanya nggak sembarangan orang-orang dulu ketika umur 7 bulan bininya hamil bagi-bagi rujak. Mudah-mudahan ketika berojol tuh anak jadi disakita wa dorong dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Iya kan? Ketika udah berojol digunting rambutnya. Supaya apa itu gunting rambut? Apa cuma ikut-ikutan doang? Tahu gak makna gunting rambut? Tahu kita makna dengan khitan? Banyak orang sekarang tasabuh bil alim walakin fahuwa jahil. Banyak orang-orang mengikuti orang-orang alim, berpenampilan seperti orang-orang alim, walakin fahuwa jahil, akan tetapi dia bodoh. Dia cuma ikut-ikutan trending doang. Cukur rambut. Iya. Terus apa lagi? Sunatan, akikah. Iya. Tahu maknanya? Tahu khasiatnya? Kita banyak yang nggak tahu. Kadang kita kepepet. Kepepetnya bagaimana? Aduh, anak gue laki lagi. Kambing 2. Iya. Aduh, belum cukur rambut. Belum lagi dia sunat. Kita udah pikirin duniawi. Sedangkan nggak perlu ngundang orang seperti ini. Kalau kita emang litibain Nabi, kita pengen ikutin ajaran Nabi, itu semua lancar. Nggak perlu bingung-bingung tinggal gunting tuh kemaluan anak laki-laki, tinggal cukur rambutnya, bacain Yasin, bacain tahlil, bacain maulid, selesai. Tapi orang sekarang apa? Gengsinya gede. Kalau nggak ngundang orang banyak, nggak asik. Iya kan? Sedangkan itu cuma ajaran Nabi yang kita pengen contoh, yang kita ambil ajaran Nabi seperti ini. Kita baca maulid qiyam, kita baca maulid, kita dan orang-orang terdahulu kita. Supaya apa? Supaya mendapat barokah, supaya menjadi saksi di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat. Kita seperti ini bakalan selamat. Syafaatnya Nabi ada 7 syafaat Nabi. Syafaat itu apa sih? Pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertolongan Nabi di kalangan kaum umatnya ada 7 pertolongan. Yang pertama buat siapa itu pertolongan? Buat orang-orang yang mau pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mau, ya nggak bakal dapat pertolongan Nabi. Yang kedua, pertolongan Nabi
ketika Allah udah ridho sama itu orang, walaupun kita nggak minta sama Allah, walaupun kita nggak minta sama Nabi, ya Allah ya Nabi berikan saya pertolongan, kita nggak minta, tapi Allahnya ridho, itu bakal dapat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pertolongan Nabi yang benar-benar itu orang cinta sama Nabinya. Yang keempat, ketika pertolongan Nabi kita dapat, itu orang selalu mengikuti ajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, orang yang dapat pertolongan Nabi yang selalu ikut andil dalam mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Ikut andil itu seperti apa? Ketika ada yang orang bikin maulid, kita ikut tuh, bantuin, kita dukung, kita support, semua kita bantu. Itu yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, ketujuh, langsung keenam ya. Keenam, yang bakal dapat pertolongan Nabi ketika Nabinya juga ridho sama dia. Kalau Nabinya udah ridho, bakal masuk pertolongan Nabi. Dan yang ketujuh, yang terakhir yang paling mudah buat kita semua, yang dapat pertolongan Nabi, min aksiru min salata ala Nabi Muhammad SAW. Yang paling dapat pertolongan Nabi, orang yang selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dari tadi, dari ratib, dari apa namanya, dari tahlil, kita baca selawat gak sama Nabi? Baca. Ketika maulid Nabi dibacain selawat gak sama Nabi? Dibacain selawat sama Nabi. Itulah orang yang paling banyak berselawat kepadaku akan mendapatkan pertolongan dariku. Man shalla alaihi salatan wahidatan falaihi Allah biha salatan ashara. Orang yang banyak selawat satu kali kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, falaihi biha salatan ashara, maka Allah akan menjawabnya, Allah akan membalasnya selama sebanyak 10 kali. Sekarang kita selawat sama Nabi berapa banyak? Sehari berapa banyak? Minimal 9 kali kalau rajin sholat. 9 kali kita selawat sama Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita rajin sholat. Kalau kita nggak rajin sholat, boro-boro kita selawat sama Nabi. Di setiap kita sholat, itu mengucapkan selawat kepada Nabi. Di tahiyat awal, di tahiyat akhir, kita mengucap selawat kepada Nabi. Iya. Dan yang paling mudah buat kita minta sama Allah ketika habis azan. Setelah azan, ada doa azan nggak tuh? Ada kan? Nah itu terakhir doa azan, kita minta sama Allah. Allahumma tawilna umurana wa tawilna umur walidina wa Allahumma sahilna fi sakratil maut wa Allahumma yanzuru ila Nabi Muhammad SAW. Kita minta sama Allah, ya Allah panjangin umur saya, panjangin umur kedua orang tua saya, dan ya Allah mudahkanlah kita orang dari yang namanya sakratul maut, dan pertemukan kita. Lihatlah kita ketika kita sakratul maut didatengin sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bangga jadi umat Nabi, dikit-dikit maulid, dikit-dikit maulid. Ini pertolongan kita Pak. Yang kita bisa apa? Amal ibadah kita. Belum tentu amal ibadah kita menjadi jaminan kita masuk surga. Apalagi yang buat jaminan kita kalau bukan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sangat beruntung buat kita ketika kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Begitu mulia buat kita. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Alsi, pengarang Maulid Simtudurat, beliau bilang ada ruginya ketika kita nanti masuk surga. Kita masuk surga udah enak banget, tapi masih ada ruginya masuk surga. Ruginya bagaimana? Ruginya ketika kita masuk surga gak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita gunting rambut, kita doain ini anak mudah-mudahan menjadi anak salehah, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti, mudah-mudahan berkat maulid Nabi ini anak menjadi anak yang paling dibanggakan oleh kedua orang tuanya, anak yang sangat mudah dalam ilmu agamanya, dan mudah-mudahan anak menjadi anak yang berguna. Kita doain mudah-mudahan berkat maulid Nabi Muhammad SAW kita bisa panjang umur semua.
dan hadirin di sini insya Allah menjadi saksi di yaumul qiyamah. Dan yang malam ini kita kumpul di sini, sebelum kita bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Dan sebelum kita berangkat pulang ke rumah, Allah bersihkan hati-hati kita dari hati-hati yang busuk. Dan mudah-mudahan dari kita bangun dari tempat ini, sebelum kita melangkah ke rumah, mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi amalan yang baik. Dan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah yang terutama kita bisa satu bendera bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah sayyidina habibina wa syafiina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawwilna umurana, Allahumma tawwilna umur walidina, Allahumma tawwilna umur walidina, Allahumma barakati umurina, Allahumma barakati umur walidina, Allahumma barakati umur jamil muslimin muslimat. Allahumma aftahna bil ilmi, Allahumma bil maghfirah, Allahumma aftahna bil taubah, Allahumma dakhilna jannah masjidina min amilin, Allahumma dakhilna jannah mahusna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gharibna qalbana min qalbi habibina Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir asyana, Allahumma aidiyana, Allahumma nawwir asyana, Allahumma aidiyana, Allahumma barakati umurina, Allahumma barakati umuri walidina, Allahumma barakati umuri fi hadhihi lailah, Allahumma barakati umuri fi hadhihi lailah, wa min dhurma fi hadhihi lailah mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nadira wa barakatan syamilah. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min akhlin tasba wa min hadiyatin zikr habibina habibina wa syafiina wa qurrana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk Ananda Kanaya Az-Zahra. Mudah-mudahan ada dua. Satu lagi, mudah-mudahan kita bacain Fatihah buat saudara anak kecil yang insya Allah menjadi barokah. Ian Topek. Mudah-mudahan kedua anak ini menjadi anak yang barokah. Dan kedua anak ini insya Allah bisa nuntun ayah dan ibunya ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan kedua anak ini menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang berbakti buat ayah ibunya, buat negara. Buat negara apa jangan? Buat negara deh ya. Buat negara dia berbakti dan buat seluruh orang-orang menjadi bermanfaat. Amin. Ya hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurul Fatihah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.